Ada dua makam. Ditelusuri ternyata apa? Ternyata makam yang di Husaisah itu ternyata tidak ada jasadnya. Sebab makam itu didasarkan oleh seorang Habib yang namanya Habib Abdurrahman. Itu dia mengatakan, saya ingin mencari makamnya mbah saya yang namanya Said Ahmad. Tiba-tiba saya melihat cahaya datang dari langit dan jatuh di tanah Husaisah. Maka saya yakin disitulah kubur. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Gasmu kurannya mbah saya. Ini namanya syatohat. Ini namanya semacam halusinasi. Masa ya makam ditentukannya dengan syatohat. Katanya melihat cahaya jatuh di Husaisah. Sedangkan jasadnya ono ini necep. Lagi priwe niki baal niki. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan nasihat dibanding dengan kepalanya Kiai, lebih mulia kakinya Habib. Dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau seumpama mau hasud, mau benci, mungkin dari dulu sudah dilakukan. Kenapa kan? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman kemin itu habaib orang masing petakilan. Lebih daripada 700-800 tahun makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Loh, urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makam Said Ahmad itu jasadnya wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadrami Yaman. Katanya ini makamnya Said Ahmad. Berarti akhirnya Said Ahmad makamnya wonten kali. Ada dua makam. Ditelusuri ternyata apa? Ternyata makam yang di Husaisah itu ternyata tidak ada jasadnya. Sebab makam itu didasarkan oleh seorang Habib yang namanya Habib Abdurrahman. Itu dia mengatakan, saya ingin mencari makamnya mbah saya yang namanya Said Ahmad. Tiba-tiba saya melihat cahaya datang dari langit dan jatuh di tanah Husaisah. Maka saya yakin disitulah kuburannya mbah saya. Ini namanya syatohat. Ini namanya semacam halusinasi. Masa ya makam ditentukannya dengan syatohat. Katanya melihat cahaya jatuh di Husaisah. Sedangkan jasadnya ono ini necep. Lagi priwe niki baal niki. Si model kayak ini ditutup di bareng sampeannya rusak sampeannya. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Gasmu. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan nasihat dibanding dengan kepalanya Kiai, lebih mulia kakinya Habib. Dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Mulane sampai pensiun bebas dari muhibbin ya sampean. Walaupun pensiun dari muhibbin mangil nemen sampean. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Pemalsuan makam, pembelokan sejarah, jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak kowe jangan dianggap remeh. Itu tidak sampai ke Hadramaut, tidak sampai ke Yaman. Said Ahmad hanya sampai di Irak Selatan. Beliau gerah, sakit, sedo, wafat dikubur teng Irak Selatan. Namanya daerah Najaf. Yang mengkuburkan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, yang mensolati, yang mengkafeni, yang memandikan adalah mereka. Kesaksiannya itu. Makanya sejak tahun 345 sampai beratus-ratus tahun, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, lebih daripada 700-800 tahun, makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Ini kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman.
Lho urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makom Said Ahmad itu jasade wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadramaut Yaman, katanya ini makamnya Said Ahmad. Niku diklaim Said Ahmad makome teng riku, teng Husaisa, akhirnya makome wonten kali. Datang ke Indonesia buat makam palsu lagi. Jadi hobine Habaib niku gawe makam palsu. Hobine meniku Pak. Ada satu daerah niku Pak, seorang Habib niku para Rasul iku damel makam sing ora ana isih ning pinggire griyone. Mulai ngangge ziarah nganggo tabarukan, ngalah barokah ngopo ora ana jasade kok ngalah barokah. Ndasmu. Ki ajarane Habib iki ajarane sapa nggih? Kina mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Iku masalahnya seperti itu. Bagaimana manuskripnya? Bagaimana sejarahnya? Sampean bahas kabeh seluruh kitab boten bakal sampai nemukaken nek Pak Ali putul Kanjeng Nabi. Apalagi ceritanya pemalsuan makam Said Ahmad Al-Muhajir, pembelokan sejarah, pembelokan orang-orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yaitu leluhur-leluhur mereka yang kadang-kadang durung tentu wonten niku tiyang. Kalau sampean badhe tanggung jawab teng ngarepane Gusti Allah, teng ngarsane Gusti Allah pripun sampean? Terus sampean muhibbin, ayo sampean tanggung jawab apa ora? Nek Habib sampean malsuaken makam, nek Habib sampean malsuaken sejarah, wis ternyata niku tidak sesuai dengan sejarah Indonesia. Ternyata keluargane taksi wonten Sumo Diningrat itu bukan Habib Hasan bin Yahya. Kue mbayaku Sumo Diningrat niku dipalsuaken marang Habib sampean. Bisa tanggung jawab apa ora? Nek Habib ora bisa tanggung jawab napa nek sampean muhibbine? Ayo sok jawab. Ojo keblinger dadi muhibbin wong wae dhuwur. Kina mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Itu para syirik para sedulur. Nah niki kesaksiane Banul Ahdal sareng Banul Qudaimi setelah Said Ahmad Al-Muhajir itu meninggal, ada di daerah Najaf, kemudian golongan Al-Ahdal, Banul Ahdal, Banul Qudaimi dengan golongan Alawiyun tanpa Said Ahmad langsung menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi pada waktu ke Hadramaut Said Ahmad sudah meninggal di Najaf. Ada catatan Ba'alwi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Naqobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ono ning Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut. Kalau sampean membela Ba'alwi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo, membohongi jasad Said Ahmad wonten dumateng Najaf niku. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qudaimi ono ning Yaman Selatan. Kemudian para sedulur iku golongan Alawiyun, yaitu Syiah Imamiyah yang banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam. Tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi yang pintar berbahasa Arab dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak, sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata mereka atau ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ge, nek boten dicitok ngerti orang ngerti-ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kata-kata.
Poros cerek perawu poros sedulur demawon. Niku akhirnya poros cerek poros sedulur. Kemudian setelah itu poros cerek poros sedulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid. Muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget, Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok ternyata di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadramaut. Muridnya, muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinnya sudah fanatik, rada mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Muhibbinnya marah-marah, lapor sama keluarganya Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada di Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah, katanya pembohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora benar. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi pacak klik. Di Iran jadi pacak klik. Maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia, kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banul Qudaimi, ada yang mengendak-endak pengen tahu yang mengaku Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini siapa sebetulnya. Begitu dindak-ndak, begitu yang disebut Sayyid Ahmad keluar, Banul Ahdal paham, Banul Qudaimi paham. Oh, dia kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Sayyid Ahmad itu adalah yang mengaku Sayyid Ahmad itu tidak dikenal, itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara jalan, Banul Ahdal diusir, Banul Qudaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa betul?